Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para audiens webinar kali ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul bersama meski secara online di acara webinar kali ini. Jangan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara webinar yang bertemakan Si Bersama Cegah Obesitas. Bersama saya, Luis David Krisdiansyah sebagai Master of Ceremony pada acara kita sore hari ini, sekaligus sebagai moderator dari webinar kita kali ini. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Setelah tiba saatnya kita di acara inti, yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber kita kali ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara inti ini akan dipandu oleh saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sambut narasumber webinar dengan tema aksi bersama cegah obesitas kali ini, yaitu Kak Irvina Martia Pradiva. Selamat sore Kak Irvi. Selamat sore Mas Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya langsung memasuki acara pemaparan materi oleh Irvi. Pemaparan materi kali ini berlangsung selama 30 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Dwi sebagai moderator dan juga MC di webinar kali ini. Sebelumnya saya menyambut semua peserta yang hadir di webinar ini. Saya dan juga 3 rekan saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kali ini. Mungkin untuk para peserta yang mau on cam boleh banget, saya persilakan. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga karena waktunya cuma 30 menit, mungkin saya akan langsung aja untuk memaparkan. Saya izin share untuk materinya ya. Udah tampak ya share screen yang saya tampilkan. Oke, langsung aja ya. Tadi juga temanya udah disampaikan sama MC-nya dengan tema aksi bersama untuk cegah obesitas. Oke, sebelumnya saya tadi juga sudah diperkenalkan, nama saya adalah Irvina Martia Pradiva. Saya masih menjadi mahasiswa ITK Bidang Cipta Usaha di Malang. Jadi saya juga masih ada di Malang saat ini. Saya masih ada di semester 6. Oke, selanjutnya jadi apa sih sebenarnya obesitas itu? Oke, jadi obesitas itu merupakan suatu terjadinya penumpukan lemak secara berlebihan di dalam tubuh karena ketidakseimbangan energi. Jadi ketidakseimbangan energi di sini itu adalah yang dimaksudkan asupan energi atau asupan makanan yang kita makan itu tidak balance atau tidak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Dalam artian kita melakukan aktivitas itu pasti kita membutuhkan energi.
kalau kita membutuhkan energi juga pasti kita membutuhkan namanya asupan makanan. Jadi keseimbangan energi di sini adalah antara asupan energi dengan uh, pengeluaran energinya itu tidak seimbang. Jadi biasanya nih mungkin kaum-kaum anak muda zaman sekarang bisa dibilang kata-kata gaulnya itu adalah rebahan. Nah, jadi misalnya kita tuh makan nih, makan banyak gitu, makan banyak, makan yang tinggi gula, makan yang tinggi lemak, tinggi kalori, terus itu cuma kerjaan kita kayak cuma rebahan, main handphone tanpa ada yang kita lakukan. Dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi dalam jangka waktu yang lama mungkin minimalnya adalah 3 bulan atau mungkin bahkan 1 bulan uh, melakukan pola 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 yang sama, makan tapi kita nggak melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan itu tuh kita jadinya ketidakseimbangan energi itu terjadi. Jadilah obesitas. Jadi obesitas itu secara simpelnya itu adalah terjadinya penumpukan lemak dalam jangka waktu yang lama. Oke, selanjutnya gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya kita itu termasuk golongan yang obesitas? Menurut tabel klasifikasi IMT, IMT itu apa? Jadi IMT itu adalah indeks massa tubuh. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya kita itu termasuk dalam golongan obesitas atau tidak itu kita bisa lihat dari IMT yang kita bakal hitung. Jadi IMT-nya itu rumus itu mudah banget untuk kalian hitung, untuk kalian kerjakan adalah dengan cara berat badan dalam bentuk kilogram itu dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Tinggi badan di sini itu adalah dalam bentuk satuannya adalah meter ya, bukan sentimeter. Oke, jadi di sebelah kanan saya atau yang ada tulisan tabel klasifikasi BMT itu adalah suatu ukuran yang bisa kita lihat kalau misalnya kita kena obesitas. Itu hal yang paling mendasar dalam mendeteksi kita terkena obesitas atau enggak. Di sini ada dua jenis klasifikasi sebenarnya, dari WHO atau dari Badan Kesehatan Dunia dan juga dari secara nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri. Sebenarnya kurang lebihnya IMT-nya akan sama. Jadi di sini ada berat badan kurang, ada berat badan normal, dan juga kelebihan berat badan dan juga obesitas. Itu menurut klasifikasi WHO. Tapi menurut klasifikasi nasional itu cuma ada 3, tapi di setiap klasifikasinya itu ada berat dan juga ringan. Misalnya kurus, ada berat, ada ringan. Dengan IMT-nya bisa dilihat ya, gemuk juga sama, ada minimal, ada ringan, ada beratnya. Oke, kita mau ambil contoh ya. Jadi misalnya nih ada seseorang, entah itu perempuan atau misalnya laki-laki. Atau misalnya kita anggap aja ini perempuan ya, dia punya berat badan 61 kg dengan tinggi badannya dia adalah 155 cm. Nah, contoh perhitungannya di sini saya sudah berikan contoh. Rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter yang sudah dikuadratkan. Oke, yang pertama berat badannya dalam satuan kilogram, karena sudah satuan kilogram, jadi kita langsung aja tulis 21 kg. Terus habis itu dibagi 1,55 karena kan tinggi badan kan umumnya dalam satuan cm ya. Nah, kita ubahlah ke meter, jadi 155 itu dibagi 100 jadi 1,55 meter. Oke, jadi setelah dihitung 1,55 dikali 1,55 itu adalah hasilnya 2, nah di 2,4 ini. Terus habis itu BB-nya itu dibagi dengan hasil dari TB kuadratnya ini. Jadi hasilnya adalah 25,4. Kita langsung aja lihat di klasifikasinya, di IMT-nya. 25,4. Dia termasuk obesitas 1 menurut Badan WHO, dan menurut klasifikasi nasional dia masih termasuk gemuk yang ringan. Next. Nah, prevalensinya prevalensi di Indonesia sendiri yang terkena obesitas itu dari tahun ke tahun meningkat ya. Jadi kita bisa lihat di sini di umur berat badan dan obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun nih. Mungkin
Saya nggak tahu ya audiens di sini umurnya berapa, tapi mungkin ada yang masih SMA, ada yang mungkin ada yang kuliah, ada juga mungkin yang sudah bekerja. eh, Mungkin umur-umur kuliah udah pasti di atas 18 tahun ya. Mungkin kalau yang masih SMA mungkin masih di bawah 18 tahun. Kita mau lihat nih prevalensinya di Indonesia tuh kayak gimana nih dengan umur di atas 18 tahun. Nah, untuk yang warnanya agak gelap ini tuh berat badan lebih ya atau overweight. Yang agak muda ini adalah obesitas. Fokus ke obesitas ya. Nah, yang dibahas adalah cegah aksi bersama untuk cegah obesitas. Ya, bisa dilihat ya, dari 2007 itu 10,5%. Di 2013 itu naik lagi jadi 16,4. Di 2018 naik lagi menjadi 21,8%. Jadi obesitas ini menjadi hal yang cukup perlu diperhatikan juga oleh pemerintah karena dari tahun ke tahunnya memiliki peningkatan yang cukup drastis juga ya, karena obesitas ini udah termasuk juga ke triple burden. Kalau kalian pernah dengar triple burden, jadi triple burden itu adalah tiga masalah kesehatan di Indonesia. Ada kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan juga kekurangan zat gizi mikro. Nah, obesitas ini termasuk ke dalam triple burden, yaitu kelebihan gizi atau bisa disebut dengan obesitas atau juga overweight. Terus setelah itu kita mau lihat yang lebih dari 15 tahun juga nih. Ada yang lebih dari 15 tahun. Mungkin lebih dari 15 tahun ini di umur 17 itu masih bisa ya. Kalau yang tadi itu lebih dari 18 tahun. Nah, kita juga melihat nih yang lebih dari 15 tahun dari 2007 sampai 2015 kita yang terjadi sama mengalami peningkatan yang cukup drastis juga, bahkan lebih dari yang di umur di atas 18 tahun. Jadi ini merupakan obesitas ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena akan berdampak juga untuk kedepannya. Gitu. Akan menyebabkan penyakit tidak menular. Mungkin nanti dampaknya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi data yang saya ambil ini adalah data menurut Riskes tahun 2018. Ini yang terbarunya belum ada, tapi ini bisa menjadi acuan juga buat kita bahwa obesitas ini semakin tahun bukannya semakin berkurang, tapi malah semakin ditambah. Ini harus perlu diperhatikan bukan hanya dari pemerintah saja, tapi dari diri kita juga harus memperhatikan bagaimana sih nantinya cara mencegahnya, bagaimana dampak kedepannya kalau kita udah kena obesitas. Nah, penyebabnya tuh apa aja sih sebenarnya? Kenapa kita tuh bisa kena obesitas tuh kenapa gitu? Oke, yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik di sini bisa dibilang juga nah ya. Jadi kalau misalnya nih semuanya mungkin punya orang tua yang itu gitu, tidak menyadari kalau orang tuanya itu terkena obesitas. Kalian yang menjadi anak-anaknya dari orang tua yang obesitas ini, kalian itu beresiko tinggi untuk terkena obesitas apabila tidak menjaga pola makan. Faktor genetik ini menjadi hal yang paling utama sebenarnya. Seseorang itu beresiko untuk terkena obesitas. Selebihnya adalah faktor-faktor lingkungan, faktor kebiasaan, pola hidup. Pola hidup yang gak sehat, itu salah satunya adalah pola makan. Pola makannya seperti apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan kita itu terkena obesitas? Jadi pola makan yang salah, pola makan yang pola makan yang tinggi darah, tinggi gula, tinggi lemak, karena makanan yang seperti itu adalah makanan-makanan yang sebenarnya kurang sehat untuk kita konsumsi apabila kita tidak membalancekan diri atau tidak menyeimbangkan diri dengan melakukan aktivitas fisik. Dan selanjutnya yang tadi saya bahas adalah pola aktivitas fisiknya. Kebanyakan muda jam sekarang itu agak mager ya, mager atau malas gerak gitu. Jadi udah ada faktor genetiknya ditambah dengan pola makan dan juga aktivitas fisik yang
salah, itu akan menyebabkan obesitas itu malah menjadi hal yang jadi di tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita pola makannya udah salah, ditambah dengan produktivitas yang salah, terus juga kita ditambah dengan faktor genetik yang udah kita terima, itu akan sangat beresiko tinggi untuk terjadinya obesitas di seseorang itu. Jadi eh, harus diperhatikan antara pola makan dan juga aktivitas fisik ini sebenarnya. Selanjutnya adalah obat-obatan. Mungkin nggak semua ya di sini mengkonsumsi obat-obatan, mungkin waktu tidak ada beberapa obat-obatan yang menyebabkan tapi beresiko tinggi untuk seseorang itu bisa terkena obesitas. Ada beberapa obat-obatan, salah satunya adalah obat-obatan jenis steroid, atau salah satunya bisa diambil adalah obat. Jadi obat-obat steroid ini akan menstimulasi atau akan meningkatkan nafsu makan dari seseorang itu. Dengan meningkatkan nafsu makan tersebut, seseorang itu akan beresiko untuk terkena obesitas, karena dengan resiko yang dengan nafsu makan yang tinggi itu, orang itu akan beresiko untuk terkena obesitas. Selanjutnya jadi ada beberapa hormon yang akan beresiko tinggi kalau misalnya hormon ini tidak bisa dikontrol ya. Jadi salah satunya itu leptin ya, hormon leptin itu lagi adalah hormon yang meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau hormon leptinnya ini berlebihan, itu akan menyebabkan dia nafsu makannya tinggi. Ketika nafsu makannya tinggi, otomatis dia akan sangat beresiko untuk terkena obesitas. Dan selanjutnya juga ada faktor risiko lain. Risiko lainnya itu seperti mungkin berat badan bayi atau lahir, itu juga akan berpengaruh, karena apabila berat badannya sudah besar, sudah besar, sudah berat gitu, itu akan sangat, ya anak itu akan sangat beresiko untuk terkena obesitas gitu. Nah selanjutnya sebenarnya kalau misalnya kita akan obesitas, dampaknya itu tentu apa sih? Itu cuma obesitas, cuma gemuk doang, pikirannya mungkin begitu ya. Tapi dari obesitas ini, saya tadi di awal udah bilang kalau obesitas ini akan menyebabkan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini salah satunya adalah penyakit jantung, yang banyak banget, yang prevalensinya juga cukup tinggi di Indonesia. Kematiannya, angka kematian karena penyakit jantung ini cukup tinggi gitu. Jadi di saat kita terkena obesitas, itu otomatis kita mengkonsumsi makanan-makanan yang ini mengenyangkan. Makanan-makanan yang mengenyangkan itu adalah makanan yang umumnya tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam. Nah, dengan hal yang seperti itu akan meningkatkan resiko kita untuk kita terkena jantung. Selanjutnya hipertensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi. Jadi kalau misalnya kita sering-sering banget konsumsi makanan tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam, itu akan berpotensi untuk kita bisa terkena hipertensi. Hipertensi ini tuh jadi aliran darah dari jantung yang dipompa oleh jantung untuk disebarkan ke dalam tubuh, ke seluruh tubuh. Itu akan menjadi tekanan. Dalam artian kalau misalnya simpelnya adalah kalian mau ini ya, saluran air kalau misalnya banyak lumutnya di dalam gitu, udah banyak lumutnya di dalam, terus kita pencet lubang keluarnya dengan tekanan air yang tinggi, itu tekanan air yang tinggi itu akan mendorong air itu akan mendorong dan pastinya akan pecah kan, keluaran air itu akan menyebar, akan pecah. Nah kurang lebihnya itu sama, di dalam tubuh ini tuh ada aliran darah yang dipompa oleh jantung yang harus disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya banyak yang bukan seharusnya, itu menyebabkan hipertensi, akan terjadinya pecah pembuluh darah. Dan hipertensi ini juga akan menyebabkan penyakit tidak menular, yaitu stroke. Jadi obesitas ini adalah bukan suatu penyakit, tapi suatu misalnya gizi yang benar-benar harus diperhatikan, karena gini, dampaknya itu adalah penyakit tidak menular, penyakit yang
menjadi silent killer. Oh, wow, tiba-tiba gitu, tiba-tiba datang. Selanjutnya diabetes mellitus. Diabetes juga prevalensi kematiannya juga cukup tinggi ya. Diabetes mellitus itu adalah ini, biasanya kalau orang awam itu bilangnya penyakit kencing manis. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena orang yang obesitas itu umumnya kan makan makanan yang tinggi gula ya umumnya. Nah, dengan adanya tinggi gula itu akan mengakibatkan pankreas kita yang menghasilkan hormon insulin itu akan menjadi resistensi. Resistensi itu menjadi apa ya? Menjadi terhalang gitu, akan menjadi terhalang untuk hormon insulinnya ini untuk menyerap gula di dalam tubuh kita untuk dijadikan energi, itu akan jadi terhalang gitu. Jadi diabetes juga ada dua tipe, diabetes kering dan diabetes basal. Jadi diabetes ini juga apa ya, menjadi dampak yang cukup mengerikan juga, karena kalau udah kena diabetes itu pokoknya hidupnya jadi kurang enak, hidupnya kurang bahagia, karena kita merasa ini nggak boleh makan, misalnya makan cepat harus dibatasi, makan minum minuman yang manis harus dibatasi, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Cukup cukup ribet juga gitu. Jadi ada obesitas ini akan menyebabkan penyakit menular ini, penyakit yang cukup mematikan gitu. Karena prevalensi angka kematian di Indonesia ini juga cukup tinggi, bahkan di dunia pun cukup tinggi. Jadi kan sangat apa ya, kan sangat berdampak banget nih obesitas ini terhadap penyakit-penyakit ini. Selanjutnya adalah radang pada tulang kesendian. Kenapa sih jadinya radang? Karena umumnya orang-orang yang biasa yang obesitas itu dia harus menahan dirinya dia kan, dia harus menahan tubuhnya dia. Nah, biasanya karena terlalu berat itu, jadi terjadilah radang pada tulang kesendian. Dan biasanya kalau udah sampai obesitas ini parah itu mereka udah nggak bisa jalan, saking nggak bisa menopang tubuhnya sendiri. Misalnya ada psikologis ya, psikologis ini maksudnya kayak kalau misalnya di remaja gitu ketemu itu pasti jadinya insecure ya, pasti pada tahu kan insecure atau kurang percaya diri atau rendah diri gitu. Terus juga rawan untuk apa ya, adik-adik kita di umur bangku SMP, bangku SMA, kalau terkena obesitas ini perlu jadi bahan bulian nih buat teman-temannya gitu. Jadi obesitas ini juga akan pengaruh juga sama psikologis kita. Terus juga jadi gampang ngantuk, dari gampang ngantuk ini jadi mengurangi konsentrasi dalam belajar. Oke. Tapi jangan takut, obesitas itu bisa kita cegah. Jadi jangan takut kalau kalau misalnya kita obesitas gitu, karena obesitas ini bisa dicegah, bisa banget dicegah. Dengan apa? Dengan pola hidup yang sehat, dengan gaya hidup yang sehat, dengan cara aktivitas fisik dan juga olahraga rutin. Untuk kita nih yang masih muda, disaranin banget untuk melakukan olahraga. Ya mungkin olahraga yang simpel lah, mungkin jogging pagi, misalnya jogging sore hari sambil menikmati sunset gitu ya, boleh banget. Terus juga mungkin yang malas keluar di outdoor gitu, mungkin malas, bisa banget di dalam ruangan. Oh, biasanya sekarang bilangnya workout gitu ya, bisa lah, bisa banget. Enggak, kita kalau misalnya bingung, kalau misalnya di rumah bingung nih mau olahraga kayak apa, sekarang kan udah zamannya sosial media ya, banyak banget Instagram yang ataupun akun YouTube, ataupun mungkin aplikasi-aplikasi di Google Play Store atau di Apple Store tentang workout yang bisa dilakukan di rumah, itu boleh banget gitu. Dan minimal untuk melakukan olahraga rutin itu minimal banget itu adalah 1 minggu 2 kali, itu udah sangat minimal banget gitu. Nah, terus habis itu adalah selanjutnya membatasi konsumsi makanan saji dan juga makanan olahan, jajanan-jajanan di pinggir jalan, dan juga selingan-selingannya.
makanan manis, makanan asin, juga makanan berlemak. Ini yang ini menjadi faktor bukan faktor utama ya, tapi menjadi faktor yang sangat penting juga terus sekarang bisa mencegah uh, obesitas ini. Jadi makanan siap saji itu mungkin bisa kayak ya hmm, kalau minuman itu kayak ya boba kayak gitu-gitu, terus atau misalnya makanan siap saji itu kayak McDonald's gitu ya, ya pokoknya sejenisnya begitu ya, sahat kayak gitu, terus coklat juga gitu. Jadi sangat harus membatasi makanan ini, bukannya boleh ya, tapi membatasi. Jadi misalnya nih seminggu kalian biasanya setiap hari nih makan itu gitu, kalian harus membatasi, misalnya di seminggunya cuma satu kali atau dua kali kayak gitu. Jadi bukan nggak boleh, tapi membatasi gitu. Nah, tapi yang harus kalian tekankan adalah makanan yang bergizi seimbang. Jadi makanan yang bergizi seimbang itu apa sih? Makanan yang bergizi seimbang itu adalah makanan yang menerapkan gizi itu. Kalau dulu itu kalau kalian pernah SD, SMP, ataupun SMA itu pasti kalian pernah dengar itu adalah sehat dengan sempurna ya. Tapi sekarang pemerintah menggantinya itu dengan isi piringku. Jadi isi piringku itu adalah isinya itu adalah lauk pauk atau misalnya kayak tempe, telur, daging ayam dan juga lauk pauk yang lainnya. Terus juga buah-buahan kayak misalnya yang gampang nih pisang, apel, melon, kayak gitu, pepaya. Tuh. Terus juga ada sayuran. Nah, sayuran itu mungkin banyak yang nggak suka sayuran ya, tapi sayuran ini sangat penting karena sayuran ini tinggi serat. Nah, dengan tinggi serat ini kita bisa kenyang. Jadi kalau misalnya tinggi serat itu kenyang, terus juga BAB ini juga jadi lancar gitu. Terus sayuran-sayuran juga itu mengandung vitamin dan mineral yang sangat baik untuk tubuh gitu. Terus juga ada makanan pokoknya umum di Indonesia adalah nasi ya. Nasinya juga harus berporsi, juga yang berarti 5 centong, terus lauk pauknya dikit, terus sayurannya dikit gitu. Tapi harus seimbang gitu. Nah, di sini ada gambarnya ya, kecil tapi bisa itu saya. Jadi makanan pokok dan sayuran itu kurang lebihnya satu per tiga, satu per tiga dari piring. Untuk lauk dan buah-buahannya itu ada di dua per tiga. Jadi ini benar-benar penting banget untuk konsumsi makanan-makanan yang sehat seperti ini gitu. Dan yang selanjutnya adalah tidak merokok dan juga konsumsi alkohol. Karena kalau kita merokok dan juga kita konsumsi alkohol, pasti ya berbagai penyakit itu akan datang juga. Selain masalah gizi obesitas juga penyakit-penyakit yang tadi disebutkan menjadi dampak dari obesitas juga. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada minuman-minuman ringan dan juga minuman bersoda ya. Minuman ringan itu kayak apa sih? Minuman kemasan itu loh yang dijual-jual di supermarket. Itu kalau misalnya kalian lihat di informasi gizinya tuh kan jarang banget kan kalian kalau beli pokoknya yang enak gitu. Coba deh kalian sekali-sekali kalau misalnya kalian pergi ke supermarket terus kalian beli minum atau makanan kemasan, coba deh kalian lihat di belakangnya biasanya ada satu kecil warnanya putih biasanya itu ada tulisan informasi gizi. Itu kalian bisa lihat nih gulanya itu berapa gram sih, gulanya berapa persen. Sodium itu adalah sodium atau natrium itu adalah garam. Bisa kalian lihat itu berapa gram. Itu kalau kalian minum terus menerus itu kan pasti akan tidak ya itu menumpuk kan mau tidak mau obesitas. Kalau obesitas itu akan mengakibatkan lagi beberapa penyakit yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya. Jadi makanan-makanan ini tuh sangat apa ya, boleh banget boleh, tapi yaitu membatasi, kalau bisa juga menghindari. Mungkin lebih baiknya kalau misalnya kalian haus ya bolehlah kalian minum air putih yang cukup 1,5 sampai 2 liter dalam satu hari, karena itu bikin buat kita tuh jadi tambah sehat, tambah segar, terus juga jadi apa ya, jadi pelan juga sebenarnya buat tubuh kita gitu. Ternyata sudah ada daftar pusaka. Mungkin ini daftar pusaka yang saya ambil untuk menyusun untuk materi sebelumnya tadi, dan saya mau bilang ayo
mari kita menerapkan gaya hidup sehat agar kita terhindar dari obesitas dan juga dampak-dampak dari obesitas dan kita bisa hidup bahagia di masa tua nanti dengan keadaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya karena sudah mau mendengar materi yang saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi. Materi juga dan materinya yang disampaikan pun juga sangat menarik. Jadi kepada semua audiens yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung menulis di kolom chat Zoom yang sudah ada. Jadi sesi pertanyaan kali ini akan kita batasi maksimal 3 kali pertanyaan. Dimohon kepada semua audiens yang ingin memberikan pertanyaannya bisa menyertakan nama. Terima kasih. Baik, sambil menunggu dari audiens yang ingin bertanya, jadi izinkan saya selaku moderator akan menyampaikan dari kesimpulan materi yang sudah disampaikan oleh materi kita, yakni Kak Irvina. Jadi kesimpulan mengenai materi kali ini, di mana obesitas ini merupakan suatu gangguan metabolisme yang tidak seimbang makanan dengan pengeluaran energi yang dihasilkan. Nah, di mana kita untuk mengetahui apakah kita obesitas atau tidak ini bisa kita hitung dengan rumus IMT yang kemudian kita bandingkan dengan standar. Nah, di mana obesitas sendiri ini merupakan masalah gizi yang lagi naik daun karena Indonesia sendiri menanggung 3 beban masalah gizi atau yang biasa disebut dengan triple burden malnutrition. Salah satunya adalah obesitas, di mana kebanyakan obesitas ini sering terjadi diakibatkan karena salah satunya itu adalah pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi gula garam, lemak yang tinggi, kemudian konsumsi makanan junk food, kemudian makanan siap saji, kemudian lebih suka mengkonsumsi soft drink dibandingkan air minum, kemudian dengan pola makan seperti inilah akan beresiko tinggi mengalami obesitas. Nah, jika obesitas ini tidak diatasi segera mungkin dan dibiarkan begitu saja, akan berdampak pada timbulnya penyakit pada seseorang yang mengalami obesitas seperti diabetes mellitus, kemudian ada penyakit jantung koroner, kemudian juga ada hipertensi hingga berujung pada komplikasi yang menyebabkan kematian. Nah, namun obesitas ini dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat, seperti selalu menyempatkan waktu untuk beraktivitas fisik, kurangi asupan makan siap saji. Mungkin begitu kesimpulan dari saya. Selanjutnya mungkin akan kita lihat di kolom chat siapa saja yang akan bertanya. Nanti akan saya bacakan kepada narasumber kita.
Iya, mohon maaf. Tadi ada yang mau bertanya ya, mungkin bisa selain langsung ke chat Zoom, mungkin langsung bisa on mic ya, bisa menyampaikan langsung kepada narasumber kita. Terima kasih. Ya, nampaknya di kolom chat sudah ada yang bertanya. Mungkin coba saya bacakan. Jadi pertanyaannya dari saudara Rosihan Anwar, di mana untuk pertanyaannya kali ini, seseorang yang memiliki genetik obesitas, jika melakukan pola hidup yang sehat, apakah masih bisa terkena obesitas? Mungkin kepada Kak Irti bisa dijawab terlebih dahulu atau kita masih menunggu pertanyaan yang lain? Mungkin bisa langsung saya jawab aja ya, sekalian sambil tunggu teman-teman juga ada. Mohon izin ya, moderator. Terima kasih untuk Mas Rosikan Anwar yang sudah bertanya. Tanyanya, mohon izin saya bacakan ulang. Seseorang yang memiliki genetik obesitas jika melakukan pola hidup yang sehat, kita masih bisa obesitas. Oke, jadi kalau misalnya seseorang itu punya genetik atau punya keturunan obesitas, itu kalau misalnya kita melakukan pola hidup yang sehat, itu kita bisa terhindar dari obesitas. Karena uh, obesitas itu faktor utamanya itu adalah genetik. Nah, faktor pendukungnya itu adalah pola hidup dan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi sangat mungkin banget kalau misalnya kita yang punya gen obesitas, tapi kita menerapkan pola hidup yang sehat dengan cara pola makan yang baik, pola makan yang menerapkan gizi seimbang, seperti itu. Terus juga melakukan pola aktivitas yang rutin juga, terus juga menghindari pola tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, itu sangat bisa banget kalau misalnya kita terhindar dari obesitas. Itu sih yang bisa saya jawab. Saya kembalikan juga mantap. Terima kasih. Penjelasannya dari anak-anak sumber kita. Nah, jadi meskipun kita ini memiliki genetik dari orang tua kita ataupun dari keluarga kita yang memiliki resiko obesitas, jadi obesitas ini dapat kita cegah. Meskipun kita sudah memiliki obesitas, genetik yaitu resiko obesitas, nah obesitas ini dapat kita cegah yaitu dengan pola hidup yang lebih sehat. Salah satunya yaitu dengan pola makan yang sehat dan juga rajin beraktivitas fisik. Nah, mungkin begitu.
Mungkin dari audiens yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi mumpung ini waktunya juga masih ada, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Jadi mohon izin, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Jadi ini merupakan pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan dari saudara Virus Sufyan, di mana saudara bertanya, jika seorang obesitas menggunakan obat untuk menurunkan berat badan, apakah baik untuk tubuh? Terima kasih. Terima kasih ya, moderator. Baik, mungkin bisa menjawab ya. Dari Mas Fairuz Sufyan. Tanya tentang kalau seseorang obesitas menggunakan obat untuk menurunkan berat badan, apakah baik untuk tubuh? Jadi menyedihkan banget ya orang yang obesitas terus banyak banget yang mencari obat untuk melangsingkan tubuh gitu. Tapi sebenarnya yang pastinya plus-minusnya mungkin kalau secara promosi dari obatnya nggak ada efek sampingnya gitu. Tapi sebenarnya dari bagian kesehatan itu pasti ada dampaknya. Dan biasanya orang-orang yang biasanya minum minum obat atau kapsul penurun berat badan ini biasanya itu melakukan bertahan lama. Jadi misalnya dia udah rutin, misalnya 1 bulan rutin banget ini, terus tiba-tiba dia lepas nih karena dia udah merasa biasa aja gitu, maksudnya ya udah badan saya udah bisa baik gitu. Tapi itu tuh bukan bertahan lama karena ya itu tadi, karena dia cuman apa ya, ya karena cara gitu loh, karena cara cepat jadi nggak bertahan lama. Dan biasanya kalau misalnya uh, dia pola makannya berubah lagi ke jadi sehat, itu biasanya obesitasnya malah tambah parah. Jadi apakah baik buat tubuh? Sebenarnya kurang baik ya, karena lebih baik itu kalau kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Karena dengan pola hidup yang sehat, dengan kita menjaga pola makan dan juga pola aktivitas kita yang kita sangat bisa mempertahankan tubuh kita yang menjadi normal gitu. Dan itu akan apa ya, walaupun turunnya butuh proses ya, bisa dibilang lama gitu, dan butuh konsistensi dalam menerapkan itu. Tapi percayalah kalau misalnya kita punya niatan, terus kita mau melakukan itu dengan konsisten, pasti itu akan bertahan dibanding kita meminum obat gitu. Karena memang minum obat itu kan cara simpel ya, cara cara yang paling cepat sebenarnya, cara sajinya udah begitu. Ini sebenarnya itu kurang baik untuk tubuh, karena yang lebih baiknya adalah kalau misalnya kita bisa menerapkan pola hidup yang baik ke diri kita, itu akan lebih ya lebih bertahan lama untuk proses penurunan berat badannya gitu. Dan juga sangat percuma banget sih kalau misalnya kita minum obat penurun berat badan ya, terus dari pola hidupnya kita tuh
ya sama-sama aja gitu, dari yang awalnya nggak minum obat sama yang minum obat, pola hidupnya sama, makanannya ya itu tadi tinggi lemak, tinggi gula, tinggi tinggi garam, terus juga satu lagi terus juga pola aktivitasnya nggak baik, ya sama aja sih gitu. Eh, nggak ngaruh yang gimana-gimana. Tapi kalau misalnya kita benar-benar menerapkan pola hidup yang sehat, pola makan yang menerapkan di isi piringku benar-benar apa ya, konsumsi tinggi serat, terus juga vitamin mineral dari makanan-makanan sehat, dia itu akan lebih tahan lama untuk kita bisa mempertahankan berat badan. Mungkin itu sih ya dari saya sih. Oke, baik, terima kasih Mbak Irvi atas penjelasannya. Jadi, konsumsi obat penurun berat badan itu khususnya dalam efek jangka panjang tentu pasti akan berefek pada tubuh kita, dikarenakan obat sendiri ini memiliki kandungan uh, bahan-bahan tertentu yang dapat berakibat pada proses metabolisme tubuh sehingga mengalami perubahan. Nah, organ dalam tubuh kita ini seperti ginjal, jantung maupun hati ini apakah uh, nantinya jika salah satu dari konsum dari komposisi dari bahan tersebut mengalami penolakan dari tubuh kita, di situ akan mengalami memicu sebuah kerusakan, salah satunya yaitu pada organ dalam manusia seperti ginjal. Mungkin seperti itu, uh, dikarenakan waktunya juga sudah mepet. uh, di sini saya selaku moderator mohon maaf terlebih dahulu. Jadi sesi pertanyaan saya batasi cukup sekian. Terima kasih kepada audiens yang sudah berkenan memberikan pertanyaannya. Semoga materi yang sudah kita diskusikan bersama dapat bermanfaat bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan pola hidup yang lebih sehat demi masa tua nanti. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dibantu oleh saudari Risnaini Amalia. Baik, terima kasih kepada saudari Risna yang telah memandu sesi dokumentasi. Mungkin dari pertanyaan dari audiens yang masih belum kita jawab, nanti bisa kita jawab melalui chat dari WhatsApp ya. Sekian, saya Luis David Krisyansa selaku moderator dan MC dari webinar kali ini, mewakili seluruh panitia, mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semuanya, selamat sore.